Nyenyak tidur dan kini makin merapat ke Ukraina karena nasibnya terancam remuk seperti tetangganya itu. Bagaimana tidak setelah Polandia dikabarkan dapat bantuan dan kiriman senjata dari Barat. Ini berarti jika Polandia juga siap melawan Rusia. Jika sampai Polandia ikut campur terlalu jauh, tentu ini tidak akan membuat Putin senang. Maka dari itu Perang Dunia Ketiga bisa pecah di tahun ini. Di sisi lain, Polandia mungkin akan bergabung dengan konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina jika langkah terakhir gagal melindungi kemerdekaan Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Polandia untuk Perancis, Jan-Emeryk Rozyzewski, dikutip dari laman Russia Today. Rozyzewski secara tegas menyalahkan perang yang telah berlangsung selama lebih dari setahun oleh Rusia. Bukan NATO, bukan Polandia, bukan Perancis, bukan Slovakia yang meningkatkan ketegangan internasional, melainkan Rusia. Situasinya saat ini adalah apakah Ukraina akan berhasil mempertahankan kemerdekaannya atau kami akan dipaksa untuk bergabung dalam konflik ini, tegas Rozyzewski. Menurutnya negara tetangga Ukraina tidak memiliki pilihan lain selain ikut bertempur jika Ukraina kalah dalam medan pertempuran melawan Rusia. Karena itu mengindikasikan ancaman serupa dapat terjadi sewaktu-waktu terhadap negara lainnya. Kalau tidak, nilai utama kita yang menjadi dasar peradaban dan budaya kita akan berada dalam bahaya mendasar. Jadi kita tidak punya pilihan, kata Rozyzewski. Pernyataan hawkish tersebut segera menjadi berita utama di media internasional, mendorong misi Polandia di Prancis untuk menguraikan lebih lanjut pernyataan yang dibuat oleh pimpinannya itu. Mendengarkan secara seksama, seluruh percakapan memungkinkan kita untuk memahami bahwa tidak ada pengumuman keterlibatan langsung Polandia dalam konflik, namun hanya peringatan terhadap konsekuensi kekalahan Ukraina. Kemungkinan Rusia menyerang atau menyeret lebih banyak negara Eropa Tengah ke dalam perang. Negara-negara Baltik dan Polandia, bunyi pernyataan itu. Pernyataan tersebut tentu saja mendapat sambutan yang buruk di Rusia dengan seorang senator top Rusia, Alexei Puskov, memperingatkan Polandia tentang konsekuensi potensial dan mempertanyakan tekad negara itu untuk melawan Rusia sendiri. Pernyataan yang sangat lancang dari Duta Besar Polandia di Paris. Untuk pertama kalinya, perwakilan resmi Polandia mengatakan apa yang sudah lama dipikirkan para pemimpinnya. Namun semua keberanian Polandia didasarkan pada dukungan Amerika Serikat. Apakah Polandia yakin bahwa Amerika Serikat siap berperang? Kata Puskov dalam sebuah postingan Telegram. Sejauh ini Polandia telah menjadi salah satu pendukung paling aktif Ukraina dalam perang melawan Rusia. Negara itu telah mengirimkan berbagai macam perangkat keras militer, termasuk tank dan artileri untuk menopang Ukraina. Menurut Rusia, tentara bayaran Polandia turut terlibat langsung dalam konflik dengan jumlah yang signifikan. Polandia juga telah mengumumkan pembangunan militer besar-besaran sendiri, berusaha untuk memperluas jajaran angkatan bersenjatanya, mendapatkan sejumlah besar perangkat keras militer modern dari luar negeri. Zelensky sebarkan hoax untuk cari muka NATO ngamuk stop bantu Ukraina yang punya presiden tukang ibul. Zelensky hampir menciptakan Perang Dunia Ketiga dengan hoaxnya yang mengatakan jika Rusia menyerang Polandia, yang ternyata faktanya adalah Ukraina sendiri yang menyerang Polandia dan menyebabkan dirinya malu setengah mati setelah memojokkan Rusia, karena Amerika pun juga tidak percaya dengan klaim Zelensky tersebut. Alih-alih meminta maaf, Zelensky tetap bersikukuh jika Rusia lah penyerang salah satu negara anggota NATO itu hingga membuat NATO juga geram, dan mengatakan jika Presiden Ukraina ini sudah keterlaluan menyulut Perang Dunia Ketiga di tengah kondisi dunia yang baru pulih dari pandemi. Di sisi lain, pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia, tetapi Amerika Serikat seperti NATO dengan tegas mendukung penilaian Warsawa bahwa rudal mematikan itu mungkin ditembakkan oleh Ukraina. Baik Warsawa maupun NATO mengatakan ledakan di desa Zewodo kemungkinan besar disebabkan oleh rudal pertahanan udara Ukraina yang diluncurkan untuk mencegat serangan Rusia. Meski demikian, laporan itu tetap menekan bahwa Moskow untuk pada akhirnya harus disalahkan karena memulai konflik. Gedung Putih mengatakan tidak melihat apapun yang bertentangan dengan penilaian awal Polandia.
Presiden Zelensky sementara itu mengatakan Kiev tidak melihat bukti rudal itu milik Ukraina. Dia pun menuntut untuk menjadi bagian dari penyelidikan dan meminta akses ke lokasi ledakan serta semua data pada proyektil. Saya yakin ini bukan misil kami, saya yakin ini adalah rudal Rusia berdasarkan laporan militer kami, kata Zelensky sebagaimana dilansir AFP. Gelombang serangan rudal terberat dari Kremlin, penyelidikan ledakan rudal di Polandia. BBC melaporkan bahwa berkembangnya retorika semacam ini mulai menguras kesabaran beberapa diplomat barat. Mereka takut bahwa bahasa Kiev terkadang hiperbolis dan menuntut tindakan lebih yang berisiko. Tindakan yang menurut sekutu dilakukan karena Ukraina kelelahan. Perpecahan di NATO juga terlihat dengan sejumlah negara-negara Baltik di garis depan dengan Rusia dengan cepat menyerukan pertahanan kolektif NATO. Presiden Lituania Gitanas Nausėda menyatakan di Twitter, setiap jengkal wilayah NATO harus dipertahankan, dan yang lain mengatakan bahwa insiden tersebut membuat dukungan militer yang lebih besar untuk Ukraina diperlukan. Menteri Pertahanan Latvia, Artis Pabrik, menyarankan NATO dapat memberikan lebih banyak pertahanan udara untuk Polandia dan bagian dari wilayah Ukraina. Reaksi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang jelas untuk menghindari eskalasi yang dapat melibatkan respon militer kolektif NATO. Para pejabat Amerika termasuk yang pertama menyatakan bahwa rudal itu adalah bagian dari pertahanan udara Ukraina. Menurut koresponden diplomasi BBC James Landale, apa yang ditunjukkan oleh kejadian ini adalah bahwa kesalahan terjadi dalam perang. Beberapa sistem rudal yang digunakan sudah tua. Mengingat skala serangan rudal, mungkin mengejutkan hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi peristiwa dalam 24 jam terakhir menunjukkan bahwa jika perang sekali lagi meluas ke wilayah NATO secara lebih substansial, tanggapannya mungkin tidak seragam dan bersatu seperti yang diperkirakan beberapa orang.